الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين muslimin muslimat muqimis salah jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia. Tak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla dan kita menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah mu'takifin mu'takifati rahimakumullah, kita semakin meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam bulan ini kita merasakan tinjau dari sisi agama maupun ditinjau dari segi negara. Secara agama, secara Islam khususan, kita beberapa hari yang lalu baru saja melakukan suplemen kesegaran dan baru saja kita berhijrah dengan semangat dan momentum yang membaja dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih teringat bagaimana Rasulullah berhijrah secara fisik dan membawa kita hijrah secara mental. Kemudian diiringi pula beberapa hari mendatang kita akan merasakan bagaimana suasana indahnya hari kemerdekaan kita, negara kita Republik Indonesia ini. Semua itu tidak boleh dipandang secara sekularistik sebagaimana dipandang oleh orang-orang di luar Islam. Kita tidak boleh memandang hal-hal kadang sebahagian kita pandang dari agama, sebahagian dari yang lain, tapi semuanya mesti dipandang secara agama. Kemerdekaan ini pun dipandang secara agama, sebab yang memperjuangkan negeri ini juga orang-orang beragama. Tidak ada ateis, bukan komunis yang memperjuangkan negeri ini, tapi para ulama dan syuhada yang telah mendahului kita dan mereka telah tumpah darah di negeri ini. Kita pandang dari sisi agama. Bahkan para founding father pendiri negeri ini menjadikan kalimat demi kalimat semua juga di dalam ranah agama kita Islam. Dan dengan didorong oleh keinginan luhur, disitulah hadirnya kemerdekaan negeri ini. Yang merdeka itu adalah bebas dari penjajahan. Bukankah kita masih terdengar, terngiar, terasakan di dalam sejarah-sejarah yang ditulis oleh para sejarawan, termasuk sejarawan Muslim Indonesia, bahwa kita dijajah oleh Belanda, tidak kunjung merdeka, dijajah pula oleh Jepang. Belanda lebih lama menjajah kita, Jepang lebih sedikit menjajah kita dari segi waktu, tetapi nenek-nenek kita, abuci katanya menceritakan Jepang pun lebih pedih membuat kita menderita secara fisik pada saat itu. Sehingga hadirnya kemerdekaan ini bukan karena kekuatan fisik kita. Semua kita tahu sejarah muprang ngentring tinju bambu runcing idealnya tidak seimbang, tidak balan dengan kekuatan meriam yang dibuat oleh Belanda, oleh Jepang. Kenapa kita merdeka? Semua itu atas berkat rahmat Allah. Bicara rahmat Allah, yang bicara urung iman. Bicara rahmat Allah, bicara orang Islam.
bicara rahmat Allah, bicara orang takwa, maka kita seyogianya dan semestinya memandang kemerdekaan ini dari perspektif agama kita, dari perspektif ketauhidan. Seandainya Allah tidak mengintervensi, kita tidak bakal merdeka walau sehebat apapun. Maka atas jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, semoga mereka yang hari ini ada di balik makam, Allah berikan rahmat atas perjuangannya, dan kita berterima kasih banyak kepada para syuhada yang telah memperjuangkan negeri ini sampai hari ini kita tinggal dua menteng, wet aki menteng, cok peng menteng buat nenggro yang mau perang di kanek kita nyo jamun, putih mangbung menteng kita nyo yang rudarah nek kita nyo jamun. Hanya saja pemerintah meminta kita menaikkan 1 lembar bendera saja, itu sebagai simbol. Yang pihna yang nageng ti, nanya putih mangbung ti menteng bendera. Kita hargailah perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia, kita terlihat di pusat negara kita ada masjid besar, masjid negara, namanya itu Masjid Istiqlal. Istiqlal artinya kemerdekaan. Dan di dalam sejarah pemberian nama dari Masjid Istiqlal Jakarta itu sebagai simbolis atas rasa syukur terhadap kemerdekaan negeri ini. Maka gebuhnan Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Kenapa Istiqlal itu yang artinya kemerdekaan dari perang, dari penjajah Belanda dan Jepang menjadi nama besar, dan itu menjadi nama masjid negara? Seolah di sana ada pesan, wate kamerdeka bek tua masjid. Seandainya negeri ini belum merdeka, mungkin kita tidak senyaman hari ini, masjid bihanjit saja. Tetapi ketika merdeka hadir di negeri kita, bek tua-tua, masjid oriented, semua kita berorientasi kepada masjid. Nama Istiqlal bukan sebagai nama stadion, nama Istiqlal bukan sebagai nama terminal. Nama Istiqlal yang artinya kemerdekaan diangkat oleh para founding father, pendiri negeri ini, menjadi nama besar pada masjid negara. Maka orang-orang yang menikmati negara hari ini, orang-orang yang makan gaji di negara hari ini, orang-orang yang mencari nafkah dalam negara hari ini, urang ja ulaut dalam nanggro ronyo, urang ja ugle dalam nanggro, orang jualan dalam negeri, apalagi pegawai negeri, dekatlah dengan masjid. Karena masjid itu dijadikan sebagai simbol kemerdekaan oleh para nenek moyang kita dahulu atas berkat rahmat Allah sebagai rasa syukur menikmati kemerdekaan ini. Tahu dalam sudut agama. Jadi kita tidak memisahkan sudut pandang, seolah-olah kita pisahkan. Sangsang 17 Agustusnya untuk buat pinung mentang. Sangsang 17 Agustusnya untuk tarik-tarik tambang grup-grup sen-sen mentang. Sangsang 17 Agustusnya untuk karnaval mentang. Pandanglah dari aspek spiritual keagamaan. Pandanglah dari segi rasa syukur menikmati kemerdekaan ini. Sekiranya negeri belum merdeka, hanjit dah ceramah tu boh, hanjit dah jamaah tu boh, hanjit dah pedang pesantren, hanjit dah pedang kuliah, kampus, tak bisa semua itu.
semua diluluh lantakkan oleh senjata-senjata musuh negara. Tapi negara ini hadir merdeka dan diakui benar-benar itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Tujuan pendiri negeri ini adalah luhur. Luhur artinya suci, luhur artinya tulus, luhur artinya baik, luhur artinya mendambakan kebahagiaan untuk anak cucu mereka. Kitalah anak cucu mereka. Kitalah anak cucu para pahlawan yang telah mendahului kita. Dan pahlawan-pahlawan itu menjadi syuhada dan mati mereka itu tidak dimandikan karena mulianya darah mereka. Persoalan mati syahid dan tata cara menguburkan orang yang mati syahid, para syuhada, juga bahagian daripada agama kita. Maka kita orang muslim yang mayoritas di negeri ini, terlebih-lebih kita orang Aceh, duduk-duduk dengan nenek, sering mendengar cerita, duduk-duduk ngabuci danyo yang katuha-tuha, yang masih sempat dulu merasakan bagaimana perang, mentengna siro dua urun tuha yang bisa menjadi saksi hidup dalam sejarah perang. Mungkin yang melawan Belanda, yang Jepang, yang Belanda mungkin kahanali karena sudah jauh sekali masanya. Yang perang dengan Jepang, mentengna siro dua, kita masih bisa mendengar cerita langsung dari mereka. Pudih, kan mudah-mudah wewe aki serapi merokok dan ini kan. Mereka memperjuangkan negeri ini bukan sambil main HP di kafe-kafe. Kan tengah peti mambung mak jambu jaga. Tapi serius menggunakan waktu untuk mengingat Allah, bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, baik jajah li kamu li kafe. Merdekakanlah kami. Maka merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang kita dengarkan di dalam teks pembukaan. Kita dengarkan semua di dalam penjelasan-penjelasan negara. Secara keagamaan kita memandangnya bahagian dari yang sangat penting dalam kehidupan. Hanya saja mungkin karena ketika orang memandang di luar teks agama, kekalian atanyan hana pantau dengan agama, kekalian atanyan hana hubung-hubungkan dengan agama, maka menjadikanlah seolah-olah 17 Agustus itu sebagai hari hura-hura. Perlombaan, macam perlombaan yang dibuat, hana hubungan kadang-kadang ngerasa syukur kepada Allah. Membuat lomba-lomba yang kadang-kadang berlawanan dengan nuansa-nuansa keagamaan. Apalagi lomba-lomba yang norak. Tapi syukur untuk kita dalam masyarakat, semoga tidak membuat lomba yang bila oleh pahlawan kebudah ketrom tu. Tapi mestinya mereka bisa senyum di alam barzah, melihat kita sebagai cucunya, bersyukur terhadap perjuangan mereka. Hamba Allah, muslimin, muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia. Selain itu dari sisi hijrah, merdeka ini juga bahagian daripada hijrah yang kita telah memperingatinya 1 Muharram yang lalu. Merdeka adalah hijrah, hijrah situasi, hijrah keadaan, dari dijajah menjadi merdeka, pindah keadaan, bertukar situasi. Juga itu atas rahman Allah yang Maha Kuasa. Maka kita berhijrah dari apa yang kita anggap masih belum baik, berubah kepada yang baik. Sekuat tenaga yang bisa kita lakukan. Baik hijrah itu secara fisik kah, hijrah secara mental apalagi, hijrah secara internal kah,
hijrah secara eksternal lebih lagi. Maka berhijrah merupakan bahagian daripada perintah agama. Jadi orang-orang nenek moyang kita dulu memperjuangkan negeri ini menjadi merdeka atas berkat rahman Allah, juga mereka itu bahagian dari melakukan hijrah. Kemerdekaan termasuk bahagian daripada hasil hijrah. Baik hijrah secara fisik karena mereka berperang secara fisik, mula ngangkap mati pijadeh, mati-matian mereka memperjuangkan negeri ini, itu hijrah. Tapi tetap gepelihara iman. Yang imannya gepelihara karena ditegakkan dengan kalimah-kalimah thayyibah, perang kafir dengan la ilaha illallah. Sampai kita orang Aceh terkenal dengan riwayat perang Sabi. Perang kafirnya kan bohong, perang kafirnya adalah nyata. Dan itulah yang kemarin kita belajar dalam pengajian tafsir kita. Jihad itu dibagi kepada dua. Pertama jihadun asghar, jihad kecil. Dalam kitab tafsir perang fisik dimasukkan dalam kategori jihad kecil. Bukankah mereka sudah hilang jiwa dan raga, tapi masih dimasukkan dalam perang kecil? Kenapa dimasukkan dalam perang kecil? Mufassirin menjelaskan karena perang secara fisik tidak selamanya ada. Sudah negeri ini dijajah 300 tahun oleh Belanda, tapi hari ini sudah tiada. Negeri ini dijajah oleh Jepang 3 tahun, sudah tiada. Inilah hijrah fisik, karena ada pada satu waktu, tidak tentu ada pada waktu yang lain. Sudah terjadi dulu, tidak terjadi sekarang. Yang kedua, jihadun akbar. Jihad yang besar, jihad yang lebih hebat, jihad yang harus lebih serius, yaitu jihadun nafsi, menjihad terhadap nafsu kita. Jihad secara mental jauh lebih besar persoalannya karena dia tidak pernah berhenti. Melawan hawa nafsu ada setiap orang, melawan hawa nafsu ada setiap waktu, melawan hawa nafsu ada setiap saat, ada setiap usia. Maka jihad melawan hawa nafsu itu dikategorikan sebagai jihad besar. Jihad terhadap kebodohan jauh lebih serius daripada jihad secara fisik, jihad secara mental, dari situasi dan keadaan. Pinah bangai, mita careng, itu bahagian daripada jihad. Pinah buo, mita jumun, bahagian daripada jihad. Pindah kesemrautan kepada kerapian, kebersihan, keindahan, bahagian daripada jihad. Dan jihad itu hampir sama saja dengan makna hijrah. Karena hijrah tidak pernah berhenti dan jihad pun tidak pernah berhenti. Maka di dalam ayat Al-Quran dirangkai, innal ladzina amanu wa hajaru wajahadu. 3 kata ini dirangkai. Yang berjihad itu, itulah orang-orang berhijrah. Yang berhijrah itu, itulah orang-orang berjihad. Bolak-balik kan. Yang berjihad dan berhijrah, itulah orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu, itulah yang berhijrah. Orang-orang beriman itu, itulah orang-orang yang berjihad. Saya ulangi, innal ladzina amanu wahajaru wajahadu, dirangkai kata itu 3 kalimat berturut-turut di dalam Al-Quran, menunjukkan tidak bisa dipisah-pisahkan antara berjihad, berhijrah dengan beriman. Pejuang-pejuang negeri ini dulu adalah orang beriman bagi pejuang muslim dan mereka menjadi syuhada. Karena mereka beriman, mereka berjihad, perang kafir, perang Belanda, perang Jepang. Mereka pasang badan. Kan pasang gertak, pasang badan betul-betul. Dan mereka berguguran.
sampai di negeri kita dihargai dengan satu hari yang diberi nama Hari Pahlawan. Memperingati Hari Pahlawan, memperingati jasa-jasa mereka. Idanyo duk tuh gentut mentang, mudah mentang urusan. Anak hekli. Gerhem mentang, geti baje mentang. Yang perang nek ne aja mun. Syukurilah kemerdekaan yang hadir ke hadapan kita. Maka semestinya kita pahami betul kenapa Masjid Istiqlal Jakarta itu diberi nama dari Istiqlal sendiri, dari kemerdekaan. Kan gelantau kena pegah, hanya nanggro kamerdeka, boh masjid dah. Bek kamerdeka kabak gede kopi, kamerdeka kabak jambu jaga. Hadirlah di masjid, bukan berarti tidak boleh duduk di warung kopi, tapi jangan lupa masjid berkaitan dengan jihad, karena di sini kita berjuang melawan kebodohan. Masjid berhubungan dengan hijrah, karena di sini kita berupaya merubah keadaan. Masjid berhubungan dengan iman, karena yang petimang masjid, yang jak masjid, yang hadir masjid, semuanya didorong oleh rasa iman yang menyatu dengan hijrah dan menyatu dengan jihad. Maka dalam bulan ini dua momentum besar, momentum hijrah, momentum jihad menyatu dengan rasa keimanan. Semoga kita menjadi orang yang beriman, beriman yang berjihad, berjihad yang berhijrah, orang hijrah yang berjihad, orang jihad yang beriman, satu lagi orang yang berjihad dan berhijrah. Tiga kata itu diserangkaikan di dalam ayat Al-Quran. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilina lanahdiyan lahum subulana. Semoga Allah membimbing kita menjadi orang yang mensyukuri jasa-jasa para pahlawan yang beriman, yang berjihad dan berhijrah. Selamat merayakan hari kemerdekaan negeri tercinta ini, 17 Agustus 1945 dulu hingga 70 tahun, sudah 77 tahun berjalan pada 17 Agustus 2022 saat ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.